Tes tes, halo, perkenalkan nama saya Yuda Pratama Putra, saya dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu keamanan data dan informasi, terutama pada dan apa itu keamanan data dan informasi pada aplikasi PayPal. Apa sih sebenarnya keamanan data itu dan informasi itu? Keamanan data dan informasi adalah upaya untuk melindungi dan serta informasi dari akses pengguna, pengungkapan gangguan, modifikasi atau perusakan yang tidak sah. Ini mencakup berbagai teknik, teknologi dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberhasilan, integritas, dan ketersediaan data tersebut. Jadi, keamanan data dan informasi itu melindungi Anda dari serangan cyber, penyalahgunaan data oleh orang dalam atau orang yang tidak itu. Terus ada juga untuk melindungi Anda dari kehilangan atau kerusakan data. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita akan, apa sih PayPal itu? PayPal adalah salah satu platform pembayaran digital terbesar di dunia. PayPal menerapkan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi data pengguna dari ancaman cyber, peretasan, dan penipuan. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendetail tentang sistem keamanan yang digunakan PayPal. Yang pertama ada satu, enkripsi end-to-end. Ada autentikasi ganda atau two verification, two factor authentication. Ada deteksi dan pengecekan penipuan, proteksi pembeli dan penjual, keamanan login, verifikasi identitas, dan terakhir ada kepatuhan regulasi dan standar keamanan. Oke, kita masuk yang pada pertama, PayPal enkripsi data dan keamanan jaringan. Enkripsi data dan keamanan jaringan pada PayPal menggunakan berbagai teknik enkripsi dan keamanan jaringan untuk memastikan bahwa semua data pengguna tetap aman saat dikirim atau disimpan dalam sistemnya. Contohnya ada SSL, TLS enkripsi. PayPal mengenkripsi semua komunikasi data menggunakan Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLS, itu memastikan bahwa informasi yang dikirim antara pengguna dan server tidak dapat disadap oleh pihak ketiga. Terus itu menggunakan teknologi 256 bit SSL digunakan untuk melindungi transaksi keuangan tersebut. Yang kedua ada proteksi data sensitif. Data sensitif seperti nomor kartu kredit dan rekening bank tidak disimpan langsung di server merchant atau server PayPal. Terus saat melakukan transaksi hanya token enkripsi yang dikirim ke merchant sehingga detail keuangan tetap aman. Jadi begitu, setiap Anda mengirim atau membeli sebuah barang menggunakan PayPal, kartu kredit Anda tidak akan terdeteksi oleh orang ketiga atau oleh penjualnya. Yang akan keluar di sana itu hanyalah token dari PayPal itu sendiri. Yang kedua, kita memiliki sistem autentikasi dan proteksi pada PayPal. Sistem autentikasi dan proteksi akun. PayPal menyediakan beberapa metode untuk mencegah akses tidak sah ke akun pengguna, yaitu ada dengan cara 2FA atau two factor authentication, ada automatic logout dan pendeteksi perangkat baru. Ada juga proteksi kartu sandi biometrik. Nah, yang biasa sering dipakai oleh orang-orang 2FA, pengguna bisa mengaktifkan 2FA untuk keamanan tambahan saat login. Selain memasukkan sandi, pengguna akan diminta kode OTP
yang dikirim melalui email biasanya. Terus ada otomatis logout, jadi setiap Anda masuk ke PayPal, kalau sudah tidak dibuka lagi PayPalnya dalam beberapa saat atau beberapa waktu, nanti langsung terlogout secara otomatis. Ada pendeteksian perangkat baru. Biasanya pendeteksian perangkat baru ini Anda dikirimi lokasi dan juga email, ya, lokasi dan dikirim lewat email. Biasanya dideteksi Anda setiap ada perangkat baru yang masuk ke PayPal Anda, ada masuk ke email, apakah Anda bisa membiarkan perangkat baru itu masuk ke PayPal Anda, seperti itu. Terus ada proteksi kata sandi dan biometrik, yaitu ya biasa PayPal setiap Anda login Anda butuh kata sandi dan sidik jari atau Face ID, tapi kebanyakan tidak ada yang pakai biometrik atau Face ID. Oke, kita ke poin yang ketiga, ada deteksi penipuan dan pemantauan pada PayPal. Sistem deteksi penipuan atau pemantauan aktivitas dan pemantauan aktivitas. PayPal menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Yang pertama ada AI based fraud detection, atau yang tadi pertama deteksi penipuan. PayPal memiliki algoritma AI yang memantau pola transaksi pengguna dan mendeteksi jika ada aktivitas yang tidak biasa. Jika terdeteksi aktivitas mencurigakan, PayPal akan mengirimi peringatan ke email atau SMS Anda, membekukan transaksi sementara untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan pada akun Anda. Dua itu saja. Oke. Dan juga ada yang kedua, poin kedua, sistem pencegahan chargeback dan penyalahgunaan akun. PayPal bekerja dengan bank dan lembaga keuangan untuk mencegah chargeback palsu atau transaksi yang disengketakan secara tidak sah. Jika ada laporan transaksi yang meragukan, PayPal akan melakukan investigasi sebelum dana dikembalikan atau dikurangi dari akun pengguna. Jadi kalau ada kayak chargeback, nanti dicek oleh PayPal itu sendiri apakah chargebacknya suspicious atau tidak, supaya uang Anda kembali dengan aman. Oke. Kita masuk ke poin keempat, proteksi pembeli dan penjual. Jadi di PayPal kita dilindungi dari penjual atau pembeli itu sendiri. PayPal menawarkan perlindungan bagi pembeli dan penjual untuk meningkatkan keamanan transaksi. Ada dua keamanan, yaitu ya buyer protection and seller protection. Buyer protection: jika barang tidak diterima atau tidak sesuai deskripsi, pembeli dapat mengajukan refund, pengembalian dana. Jika seller itu terima, PayPal akan meninjau klaim ini dan mengembalikan dana jika terbukti ada kesalahan pada pihak penjualnya. Jadi harus masih itu sama pihak yang menjual. Ada juga seller protection atau pelindungan penjual, melindungi penjual dari chargeback palsu atau klaim penipuan. Jadi kayak false refund. Jadi kalau ada pembeli yang shady, nanti akan dicek oleh PayPal itu sendiri menggunakan yang kayak tadi AI itu. Terus jika pembeli mengklaim tidak menerima barang padahal sudah dikirim, PayPal akan melakukan investigasi berdasarkan bukti pengiriman atau tracking number itu sendiri.
kelima, ada regulasi dan standar keamanan. PayPal juga PayPal juga tunduk pada berbagai standar industri dan peraturan keuangan untuk menjaga keamanan transaksi. Ada seperti PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Ada juga kepatuhan regulasi global. PayPal mematuhi PCI DSS yang merupakan standar keamanan data untuk transaksi kartu kredit. Hal ini memastikan bahwa data kartu tidak disimpan atau dibagikan dengan cara yang tidak aman. Ada juga tadi kepatuhan regulasi global. PayPal beroperasi di berbagai negara dan harus mematuhi regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa, melindungi data pribadi pengguna, AML, Anti-Money Laundering, dan KYC, Know Your Customer, memastikan akan digunakan secara sah dan mengecah pencucian uang. Jadi PayPal itu aman. Oke, kita masuk pada poin ke-6 alias poin terakhir. Meskipun PayPal memiliki sistem keamanan yang kuat, pengguna juga perlu mengambil langkah-langkah ekstra untuk menjaga akun mereka tetap aman. Jadi, walaupun PayPal itu aman, kalau kamu sendiri tidak aman dalam menggunakan pembelian, melakukan penjualan, tetap akun itu masih bisa dicuri, tapi pasti ada cara kembalinya. Oke. Pertama, cara memiliki akun yang aman yaitu gunakan kata sandi yang kuat. Ini biasa dilakukan dengan mencampur huruf besar, kecil, dan simbol, dan jangan pakai kata sandi yang sama akun-akunmu yang lain. Gunakan kata sandi kuat ini untuk biar yang mencuri akunmu tidak gampang masuk ke dalam akunmu itu. Tapi biasa tanpa pengamanan akun yang lain, hanya dengan kata sandi yang kuat, tidak masih gampang dimasuki oleh orang-orang yang shady. Jadi pakai 2FA atau two factor authentication. Jadi biar setiap Anda login, Anda dapat email kalau ada login pada hari ini dan di mana. Biasa 2FA ada di dalam pengaturan. Ini bisa menambahkan lapisan keamanan akun PayPal Anda. Terus jangan hati-hati terhadap phishing. Jangan pernah mengklik link yang mencurigakan di dalam email, website, dan lain-lain yang mengaku dari PayPal. Itu kadang kayak begitu. Itu biasanya waktu masukkan email di website palsu, data user dan password pun bisa diambil. Jadi hati-hati. Kalau itu dikirim dari email, cek apakah itu benar dari Gmailnya PayPal. Kalau itu dari website, pergi ke website utamanya PayPal, apakah benar ada event seperti itu. Terus ya, hindari login di perangkat publik seperti komputer perpustakaan, warnet, dan lain-lain. Jangan pernah login PayPal di situ. Cukup di HP pribadi atau perangkat pribadimu saja PayPal itu. Walaupun ada yang namanya automatic logout, masih bisa di-track oleh wifi umum tersebut kalau memang yang memiliki tempat umum itu shady.
Terus pantau riwayat transaksi secara berkala. Jadi kalau Anda punya banyak uang di PayPal, dipantau riwayat pembeli dan sending and receiving the money. Itu kamu harus dicek tiap secara berkala, biar kalau ada yang mungkin pembelian atau penerimaan akun yang tidak kamu tahu, kamu bisa laporkan ke PayPal itu sendiri. Oke, pada akhirnya kesimpulan, PayPal menerapkan berbagai teknologi keamanan canggih untuk melindungi data dan transaksi penggunanya, termasuk enkripsi data, autentikasi ganda, deteksi penipuan berbasis AI, serta perlindungan pembeli dan penjual. Namun pengguna harus tetap berhati-hati terhadap ancaman seperti phishing, pencurian kata sandi untuk menjaga akun Anda tetap aman. Terima kasih telah mendengarkan saya Yepin selama 16 menit. See you tomorrow, I guess. I don't know. Adios.